Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai pertemuan 4. Kita akan membahas mengenai branching atau percabangan. Nah, percabangan di sini akan kita bahas ada 5 di pemrograman Python. Ada if else, next if, dan switch case. Yang pertama, if. If ini kondisinya jika statementnya hanya satu, ada true dan false. Nah, contohnya adalah jika nilai lebih dari sama dengan 70, print selamat Anda lulus. Jadi tidak ada hasil lain selain satu itu saja. Jika ada hasil lain, jika nilainya misalkan 60, maka langsung keluar dari program. Contoh yang kedua adalah if else. If else itu ada 2 kondisi, 2 statement. Satu kondisi statement, contohnya jika true maka statementnya apa, jika false maka statementnya apa. Contoh adalah bilangan dibagi 2, sisa hasil persennya ada sisa hasil bagi 0 maka bilangan genap. Jika selain 0 maka bilangan ganjil. Kalau dimasukkan 9 dia ada sisa hasil baginya maka ganjil. Kalau yang tadi yang pertama perbedaannya kalau misalkan tidak sesuai dengan kondisi maka keluar dari program. Kalau ini mencetak else-nya. Ini pun sama if else. Sekarang if, dan else. Elif ini jika ada 2 kondisi makanya ada elif, lalu statementnya ada 3. Contohnya if kondisi jika true maka statementnya apa, jika false nanti dicek lagi kondisinya, jika true apa, jika false apa, dan selesai. Nah contohnya jika nilai lebih dari 80 grade A, elif nilai lebih dari 70, grade B, grade C, D, dan E, else-nya itu E. Tidak perlu di if lagi karena selain semuanya kalau salah pasti E. Jika di input 70, maka 70 masuk ke grade B. Nah ini tadi yang program if, elif, dan else. Statementnya bisa 3 atau bisa jadi seperti ini, banyak ya, elif. Kalau ini statementnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Penggambarannya if itu di luar, lalu kalau salah 70 dan 70 ini ada satu statement lagi, lalu kalau salah 60, kalau salah 40, kalau salah E. Jadi dia seperti anak tangga. Nah ini hasil runningnya hari kedua hari Selasa. Kalau diklik 2 maka hari Selasa. Kalau diklik 5 maka hari Jumat. Nah ini contohnya materi sistem pakar diagnosa keguguran pada ibu hamil. Ada rule 1. Biasanya kalau sistem pakar tuh banyak rule-rulenya ya. Ini rule 1-nya if terlambat haid kurang dari 20 minggu dan usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan pendarahan pervaginam dan itu namanya menggunakan if. N. Dan Anda diagnosa mengalami sakit abortus imminens. Jadi jika true, lalu if kehamilan kurang dari 20, kalau ini ada statementnya jika true, kalau yang tadi statementnya jika false. Dan false-nya adalah Anda tidak mengalami sakit abortus imminens. Lalu struktur percabangan nested if. Nested if contohnya di dalam if belum ada statement, dicek dulu baru ada statement. Nested if ini if dicek kondisinya apa, if lagi statementnya true dan false, else-nya baru elif yang kedua dicek lagi kondisinya. Intinya setelah if yang pertama, setelah if induknya itu pasti dicek lagi if-nya, itu nested if. Contoh
Atau bisa juga yang nested if ini setelah kondisi statementnya ada lagi, bisa juga, tapi elif ada elif lagi, lalu dicek if lagi. Jadi setiap if di induknya ada statement, ada if, lalu elif, ada statement, ada if. Contohnya seperti ini. If merek P, maka statementnya print dan ukuran. Lalu dicek lagi si merek P ini, apakah ukurannya? Kalau ukurannya L, maka harganya segini. Kalau ukurannya M, maka harganya 225.000. Yang kedua tadi merek P, sekarang merek A. Merek A statementnya print dan ukuran. Jika ukurannya L, harganya segini. Dan ukuran M, harga segini. L-nya harganya 150.000. L satu lagi karena merek P dan A dan tinggal satu merek lagi, tidak perlu di if lagi kalau tinggal satu merek, tinggal di L saja. Print merek STYes. Nah, di printnya STYes ukurannya ini statementnya print dan ukuran, lalu di if lagi dicek lagi ukurannya dan di print harganya sesuai ukuran. Itu nested if. Ini hasil runningnya. Jika kalian masukkan merek baju P, lalu P itu adalah polo, ukurannya L, maka ketahuan harganya yaitu 300.000. Jadi kalian harus memasukkan merek bajunya, ukurannya, baru akan terinfo harganya berapa. Lanjut yang switch case ini mirip dengan nested if. Bisa juga switch case ini kalau mau dijadikan nested if, tapi lebih sederhana switch case. Kita lihat switch, tapi switch case ini sepertinya tidak ada di Python ya. Switch ini ada case aksi 1, case aksi 2, case aksi 3 default. Nah, contohnya seperti ini. Dicoba saja di Python mungkin bisa, tetapi semester kemarin dicoba tidak bisa. Nanti kalian tolong dicoba ya. Switch case print menu makanan dan nasi goreng, mie goreng, capcay. Ini statementnya. Lalu kira-kira orang mau pesan yang mana? Kalau switchnya 1 maka tercetak 1. Kalau switchnya 2 maka tercetak 2. Kalau switchnya 3 maka 3. Nah, hasil runningnya, kalau kalian memasukkan 1, maka tercetak nasi goreng. Sesuai yang di sini tadi ya, print 1 nasi goreng. Lalu pilihannya antara 1 sampai 3. Tercetak 1 ini maksudnya apa? Jika pilih 1, maka memanggil si dev 1, si 1 ini nih. Jika pilih 2, maka memanggil 2. Jika pilih 3 maka memanggil 3. 3 yaitu capcay, 2 yaitu mie goreng. Jadi printnya tergantung yang dipilih. Nah, ini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan. Kalian kerjakan yang ini saja, yang tugas mandiri. Membuat flowchartnya saja, tidak perlu membuat codingannya, atau kalau mau nilai tambah bisa dibuat programnya, tapi flowchartnya dulu yang paling penting ya. Input NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nanti akan ada grade-nya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah grade. Prosesnya ini rumusnya 20% absen, 25% tugas. Outputnya adalah NIM, nama mahasiswa, matkul, nilai akhir, dan grade itu outputnya. Silakan dikerjakan, semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengisi forum diskusi pada pertemuan 4 ini, atau bisa WA saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.